Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di tutorial asrama, tutorial fisika. Jadi pembahasan kali ini yaitu bab fluida. Saya Muhammad Banu Alirido dari Teknik Bioenergi dan Metalurgi selaku tutor di tutorial fisika ini. Oke, di pembahasan fluida ini ada dua subbab yang dibahas, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis merupakan sebuah sub pembahasan di mana fluidanya itu tidak bergerak atau diam, sedangkan dinamis sebaliknya yaitu fluida yang bergerak. Itu secara sederhananya. Pada fluida dinamis ini, pertama kita akan membahas tentang hidrostatis atau tekanan hidrostatis ya. Nah, ada sebuah pertanyaan pancingan di sini, yaitu mengapa aliran air di lantai bawah lebih deras dibandingkan di lantai atas. Ini dapat dibahas atau dapat dijawab kalau kita tahu prinsip hidrostatis. Nah, prinsip hidrostatis itu merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya. Jadi ada sebuah tekanan yang gaya gitu, tekanan. Gaya ini memberikan tekanan. Tekanan yang disebabkan oleh zat cair atau fluida ya di sini. Nah, di cair ini menghasilkan suatu gaya dan gaya menekan sebuah bidang tekan. Nah, ini dengan luas A misalkan. Kayak gini. Nah, tekanan hidrostatis ini dirumuskan sebagai P sama dengan Rho atau massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian. Karena tekanannya itu pada kedalaman tertentu. Jadi di sini ketinggiannya yang dilihatnya gitu. Ini rumus utamanya. Nah, sebenarnya kalau misalkan tekanan kalau misalkan secara total gitu tekanan itu kan misalkan kita punya wadah nih. Ada air. Nah, sebenarnya kalau misalkan di bawah ini tuh ada dua yang menekan, yaitu air sendiri dan udara gitu. Tekanan atmosfer. Jadi secara total tekanan itu P0 atau tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis itu sendiri yaitu Rho GH. Nah, seperti itu. Nah, tekanan hidrostatis ini memiliki prinsip secara sederhananya prinsipnya itu di tempat pada ketinggian yang sama tekanannya sama gitu. Jadi di sini konteksnya kedalaman ya. Kalau fluida ini. Pada kedalaman yang sama, tekanannya itu sama. Nah, tekanan yang ada di sini itu sama gitu. Ini merupakan prinsip hidrostatis. Nah, untuk lebih menjelaskan, mari kita lihat contoh di soal di sini ya. Gambar di samping menunjukkan sebuah tangki yang diisi air. 5 lantai horizontal dan langit-langitnya ditunjukkan. Semua memiliki luas yang sama berada pada jarak L, 2L, 3L di bawah puncak tangki. Urutkan lantai berdasarkan gaya yang bekerja pada lantai karena adanya air, mulai dari yang terbesar. Oke, berarti di sini kita mengurutkan gaya yang bekerja pada lantai ya, yang dari yang terbesar diakibatkan oleh tekanan gitu. Nah, jadi di sini kita urutkan ya. Di sini ada lantai E, terus lantai B, terus ini ada langit-langit lantai D, lantai C, dan langit-langit lantai A gitu. Nah, karena dengan prinsip hidrostatis tadi, kalau misalkan pada kedalaman yang sama, memiliki tekanan yang sama, maka kita dapat menyimpulkan kalau misalkan kan semakin tinggi itu, kan di sini ada rumusnya nih, Rho GH. Jadi kalau misalkan H-nya semakin tinggi, maka tekanannya semakin tinggi. Gayanya pun akan semakin tinggi gitu. Nah, maksudnya tinggi ini. Nah, berarti gaya yang tertinggi itu E lebih tinggi, kita urutkan ya. Ini karena ketinggian antara langit-langit si D sama B ini sama gitu. Ini sama. Berarti tekanannya sama walaupun sebenarnya gitu. Ini kan air yang
menekan si B itu lebih banyak daripada si D. Kan si D ini merupakan langit-langit. Tapi balik lagi ke prinsip hidrostatis. Kalau misalkan tekanannya itu sama di kedalaman yang sama gitu. Berarti D sama dengan B kan. Nah, D sama dengan B lebih besar dari A sama dengan C. Sama A sama dengan C itu sama prinsipnya kayak yang D sama dengan B gitu. Nah, dari sini kita bisa menjawab juga nih, mengapa aliran air di lantai bawah lebih deras? Karena yang itu tadi, kalau misalkan kan rumus hidrostatis ini ya, semakin bawah gitu, atau kayak semakin bawah itu di sini semakin bawah, maka tekanannya semakin tinggi gitu. Ya kita bisa logika aja deh gini. Kalau misalkan di sini ada sebuah tank gitu, terus di sini ada sebuah keran, terus di sini juga ada sebuah keran. Kan di sini keran di sini cuman ditekan sama air yang segini ya. Tapi kalau yang di bawah ini ditekannya sama air yang segini banyak. Jadi semakin deras kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, di sini ada suatu contoh soal ya, ada satu contoh soal tentang tekanan hidrostatis ini. Oke, pada sebuah pipa U ditempatkan 3 jenis cairan. Cairan satu adalah gasolin dengan massa jenis 750 kilo. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau nyoba dulu secara mandiri, teman-teman bisa pause dulu ya. Sementara aku mau menjelasin di sini. Dengan massa jenis berarti kita rho G deh. Rho G sama dengan 750 kilo per meter kubik. Cairan 2, sorry, ini cairan 1, maksudnya cairan 1, ini cairan 2, ini cairan 3. Cairan 2 adalah air dengan massa jenis rho air, massa jenisnya 1000 kilo per meter kubik. Dan cairan 3 adalah minyak dengan massa jenis rho minyak, massa jenisnya 885 kilo per meter kubik. Hitung selisih ketinggian air di kolom kiri dan kanan untuk pipa U. Oke, ini ya yang dicari delta H. Oke, balik lagi dengan prinsip tekanan hidrostatis. Kalau misalkan tekanan hidrostatis pada ketinggian atau kedalaman yang sama itu memiliki tekanan yang sama. Berarti di sini aku pakai garis bantu nih. Berarti tekanan di sini misalkan dinamakan A ya, di titik A. Dan tekanan di titik B karena kedalamannya sama gitu. Di sini berarti memiliki tekanan yang sama juga gitu. Nah, tekanan hidrostatis ini rumusnya gini ya. Rho GH gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau misalkan tekanan di A itu, jadi tekanan di A itu berarti ditekan oleh si air dan juga ditekan oleh si gasolin gitu. Berarti ada dua zat yang menekan titik A gitu. Maka tekanannya itu merupakan penjumlahan dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh per zat gitu. Di sini berarti tekanan di A itu rho gasolin dikali gravitasi dikali ketinggian gasolin ditambah dengan rho air karena air juga menekan di titik A dan dikali gravitasi dan dikali dengan ketinggian si airnya gitu. Air di sini berarti delta H gitu. Delta H, sorry. Nah, kalau misalkan di titik B itu dia cuma ditekan sama satu zat yaitu minyak. Berarti PB sama dengan rho minyak dikali gravitasi dikali ketinggian si minyak tersebut gitu. Karena prinsip hidrostatis tekanan pada kedalaman yang sama itu sama, maka PA sama dengan PB dong. Tuh. Kita bisa masukin nih PA-nya itu ini dan PB-nya itu ini. Gitu. Rho G dikali G dikali H dari G ditambah rho A dikali G kali HA sama dengan
rho minyak, ini delta H ya, delta H rho minyak dikali G dikali H minyak gitu. Nah, di sini rho dari G-nya itu 750 dikali gravitasinya. Kita anggap gravitasinya itu 9,78 meter per second ya. Sebenarnya ini gravitasi yang biasa aku pakai sih, karena gravitasinya tidak diketahui, jadi kita bisa asumsikan gravitasinya itu sebesar 9,78. Tapi kalau misalkan kalian mengasumsikan gravitasinya 10 atau 9,8 juga nggak apa-apa gitu, bebas. Oke, jadi aku asumsikan gravitasinya 9,78 dikali ketinggian dari si gasolinnya itu 3 cm ya. Karena ini dalam meter semua, ini meter juga gitu. Oh, sorry, ini meter per second kuadrat ya. Maka si ketinggiannya itu dalam bentuk meter juga gitu. Jadi di sini 0,03 meter ditambah si air itu punya massa jenis 1000 kilo per meter kubik dikali gravitasinya sama 9,78 dikali ketinggian airnya itu delta H yang kita cari gitu. Nah, sama dengan rho minyaknya 885 dikali gravitasinya 9,78 dikali tinggi minyaknya 0,08 meter. Oke, karena di sini ada gravitasi, semuanya kita bisa coret nih. Kita bisa eliminasi buat menyederhanakan persamaan. Oleh karena itu, delta H sama dengan 885 dikali 0,08 min 750 dikali 0,03 per 1000. Nah, tinggal dihitung, kalian bakalan menghasilkan delta H-nya dalam meter. Gitu. Oke. Selanjutnya itu ada hukum Pascal ya di pembahasan kali ini. Nah, di sini ada nih prinsip dari hukum Pascal itu sendiri. Pada sistem tertutup, tekanan yang diberikan ke suatu fluida akan diteruskan ke segala arah. Nah, biasanya hukum Pascal ini diaplikasikan pada pompa hidrolik gitu. Jadi biasanya pompa hidrolik secara sederhana itu digambarkan seperti ini. Nah, jadi fungsi dari pompa hidrolik ini ya untuk memberikan gaya yang kecil menjadi besar gitu dengan memanfaatkan fluida tentunya. Nah, secara perumusan hukum Pascal itu jadi kan kalau misalkan tekanan itu merupakan F per A atau gaya per satuan luas gitu. Nah, di hukum Pascal ini dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi, ketika ada suatu gaya sebesar F1 di sini pada sebuah bidang gitu. Di sini misalkan ada sebuah alat gitu yang bisa ditekan dengan luasnya A1 gitu. Maka karena sesuai dengan prinsip Pascal ini, tekanan yang diberikan ke suatu fluida akan diteruskan ke segala arah. Maka fluida di sini tuh yang di sini yang ditekan, yang kena tekanan dari si alat ini akan meneruskannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai akhirnya dia akan menekan pada bagian yang ini gitu. Ini akan dihasilkan gaya dengan F2 pada luasan A2 gitu. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalkan F2-nya dikasih gaya, maka akan dihasilkan F1 kayak gitu. Itu secara sederhananya. Nah, sesuai dengan hukum Pascal ini, tekanan yang diberikan itu akan diteruskan ke segala arah.
Nah, berarti misalkan di sini ada sebuah apa ya? Tangki misalkan, tangki. Nah, sebuah tangki di sini. Nah, kalau misalkan tangki ini berisi air. Nah, air ini misalkan tangkinya terbuka ya. Itu bakalan ada tekanan atmosfer kan. Ada P0. Nah, kan jadi yang kan ini kan memberikan suatu akan diteruskan ke segala arah ya. Berarti fluida yang di sini itu kan diberi tekanan sama fluida yang atasnya nih. Berarti fluida ini meneruskan tekanannya pada si permukaan tangki ini gitu. Begitupun yang di sampingnya, karena di sampingnya ini punya tekanan dari fluida yang ada di sininya, maka fluida yang ada di sini tuh bakalan menekan si dinding tangki-tangki ini gitu. Nah, misalkan nih si tangki ini memiliki eh, berbentuk alas persegi misalkan ya, alasnya persegi ini dengan panjangnya alfa dan ketinggian H nih, dengan ketinggian H. Nah, kita bisa nyari nih kalau misalkan gaya yang diberikan kepada si dinding ini tuh berapa gitu. Karena apa? Karena sekali lagi eh, si fluida yang ada di sini tuh bakal memberikan gaya yang menghasilkan tekanan gitu kepada si dinding ini gitu. Nah, kita kan tahu kalau misalkan rumus tekanan itu gaya per luas bidang gitu. Berarti kalau misalkan ditanyakan gaya yang diberikan pada suatu dinding, misalkan dinding sebelah sini lah, maka F-nya itu P dikali A gitu. Tapi kan dinding yang ada di sini tekanannya beda ya, berarti gayanya beda. Berarti beda nih pada setiap ruas. Jadi kita membutuhkan prinsip dari integral nih, seperti di matematika dasar. Ini kita beri cuplikan lah dy karena cuplikannya kecil gitu, setinggi y atau dy gitu. Maka dari itu luas dari ini karena memiliki panjang permukaan alfa, jadi d alfa yang ada di sini, d alfa maksudnya sama dengan sorry d luasan, maksudnya luas yang ada di sini merupakan alfa dikali dy. Nah, kayak gini. Maka dari itu karena kita udah tahu kalau misalkan P itu rho GH dan di sini ketinggiannya pada ketinggian Y gitu. Jadi P sama dengan rho GY gitu. Nah, didapatkan kan. Maka ini bisa dimasukin nih ke rumus yang ada di sini. Sehingga aku pindah ke sini. F sama dengan P-nya rho GY dan ini kan DA ya. Karena cuplikan maka alfa dikali dy gitu. Berarti ini juga df gitu. Kita pisahkan df sama dengan rho g alfa y dy. Kita integralkan df sama dengan integral rho g alfa y dy. Karena ini konstan, maka bisa dikeluarkan nih. Jadi F sama dengan rho G alfa integral Y dy. Ini dari kedalaman 0, dari kedalaman 0 sampai H gitu. Sampai H gitu. Maka dari itu F-nya sama dengan rho G alfa integral 0 sampai H Y dy. F sama dengan rho G alfa Y kuadrat per 2 dari 0 sampai H. F sama dengan
rho G alfa. Karena di sini 0 berarti H kuadrat min H Y-nya itu diganti sama 0 gitu. Kalau 0 dikuadratkan tetap 0 gitu. Kalau Y dimasukin H kan H gitu. Ini per 2. Atau bisa juga di seperti ini. Persamaannya rho G alfa dikali H kuadrat per 2. Nah, ini dia persamaannya. Untuk mencari gaya yang ada pada dinding. Mungkin dinding sebelah sini, karena kan kalau yang di bawah kalau dasar kan ya pakai rumusnya yang P sama dengan rho GH gitu, gampang aja. Kalau di dinding kan beda-beda ya gaya yang dihasilkannya kayak gitu. Oke, lanjut teman-teman, di sini ada suatu soal ya, menggunakan prinsip ini juga ya, Pascal, karena di sini sistemnya sama kayak pompa hidrolik gitu. Sebelah sininya kecil, sebelah sininya lebar. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Tinjau sistem pada gambar di samping. Silinder kiri di titik L. Nah, ini titik L. Memiliki massa 600 kilo. Ini sudah ditulisin. Luas penampangnya itu 800. A-nya sama dengan 800 cm kuadrat. Piston di kanan di titik S memiliki luas penampang, berarti di sini A-nya itu sebesar 25 cm kuadrat. Masanya dapat diabaikan. Oke, jadi piston di sini masanya diabaikan. Sistem ini diisi dengan minyak. Nah, minyak dengan massa jenis minyaknya itu 0,78 gram per cm kubik. Tentukan besar gaya. Oke, berarti yang ditanyakan ini ya, gaya F untuk menahan sistem agar setimbang seperti pada gambar. Oke, ini mudah aja ya. Jadi di sini kita harus mengetahui bahwa kalau misalkan tekanan di H1 ini gitu harus sama dengan tekanan di H2 ini di sini gitu. Agar sistemnya setimbang gitu. Jadi pH1 sama dengan pH2. Nah, pH1 ini karena di sini ada beban, berarti ada gaya nih yang menekan si titik H1 ini gitu. Pada ketinggian H1 ini, yaitu massa ini gitu. Ada F lah yang bekerja gitu. F yang bekerjanya itu sebagai gaya berat atau W gitu. Jadi di sini W per A dari A1 lah, kita katakan A1 gitu. A1. Sedangkan pada H2 ini ada dua gaya nih. Gaya pada piston, juga gaya yang diberikan oleh si ini ya, oleh si fluida minyak ini gitu. Jadi F per A2 kita katakan ditambah rho MGH sebagai gaya yang diberikan oleh fluida gitu. Oke, W-nya itu sebesar 600 kilo. Ini 600 dikali, kalau W itu kan rumusnya W sama dengan M dikali G ya. Dikali gravitasinya 9,78 per luasannya. Luasannya itu 800 cm kubik. Berarti kita ubah ke meter ya. Biar karena ini kan meter per second quarter. Jadi kita ubah dalam meter dalam meter di 800 dikali 10 pangkat min 4, atau ini bisa dicoret jadi 10 pangkat min 2 sama dengan F yang ditanyakan per luasannya itu 25 cm atau 2,5 dikali 10 pangkat min 3 ditambah rho-nya itu
0,78 dikali 10 pangkat min 3 agar satuannya menjadi kilogram per meter pangkat 3 gitu. Jadi kayak 0,78 dikali 10 pangkat min 3 gitu. Ini kalian bisa pelajari aja konversinya ya. Soalnya ini dasar juga. Masanya dapat diabaikan. Jadi masanya udah hilang gitu. Gravitasi 9,78 dikali pada ketinggian, ini ketinggiannya nih 8 cm atau 8 meter, 8 meter per 10 pangkat min 6 ya, 10 pangkat min 6 ini, dari ubah cm ke meter ini ya, lupa. Oke, jadi kalian bisa hitung nanti hasilnya F dalam bentuk F sama dengan ya tinggal dihitung aja lah. Ini udah penjumlahan biasa. Nanti ini pindah ke sini gitu. Ini tinggal dikurangin sama yang ini. Ini udah gampang. Jadi F sama dengan dalam Newton, satuan Newton. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu ada fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Sebenarnya di fluida dinamis ini kita cuman bahas prinsip kontinuitas sama ini aja sih, sama hukum Bernoulli gitu, atau ya prinsip Bernoulli lah gitu. Nah, di sini prinsip kontinuitas itu suatu aliran fluida ideal memiliki debit aliran yang konstan. Jadi kalau misalkan fluidanya ideal, itu alirannya pasti konstan gitu debitnya. Tapi kita di sini belum tahu nih, kalau misalkan fluida ideal itu fluida yang seperti apa gitu. Fluida ideal itu jika fluida itu memiliki sifat yang pertama, incompressible. Nah, incompressible ini artinya di setiap titik di fluida itu memiliki massa jenis yang konstan gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada wadah, nih, nah fluidanya itu massa jenisnya setiap titik sama gitu. Berarti kalau misalkan memenuhi, ini udah memenuhi 1 dari 4 kriteria fluida ideal gitu. Terus yang kedua itu, fluida ideal itu merupakan fluida yang non viskos. Apa sih viskos ini? Viskos ini merupakan kekentalan gitu. Kalau misalkan non viskos adalah kekentalannya diabaikan. Nah, yang ketiga itu ada tunak atau kecepatan aliran. Kecepatan alir, misalkan ada sebuah fluida nih yang mengalir. Nah, ada fluida yang mengalir. Nah, kecepatan di sini, dan di sini itu konstan. Jadi kecepatannya itu tidak berubah tiap waktu di setiap titiknya. Enggak yang di sini lebih cepat, di sini lebih lambat gitu, enggak. Jadi kalau misalkan fluida ideal itu kecepatannya konstan di setiap titik gitu. Jadi kecepatan konstan di titik. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir, irrotasional. Nah, kalau misalkan irrotasional ini merupakan aliran tidak menimbulkan rotasi. Aliran tidak menimbulkan. Jadi kalau misalkan di sini ada fluida yang segera mengalir, nah tidak ada tuh fluida yang bergerak misalkan mengakibatkan rotasi. Jadi misalkan di sini ada fluida yang menggulung gitu. Jadi kecepatannya itu menggulung gitu. Biasanya kalau misalkan ada kebocoran kan akan ada kayak seperti tornado gitu kan, menggulung. Nah, kalau misalkan yang kayak gini berarti nanti ini mengakibatkan rotasi gitu. Kalau ada benda itu kan bakal berotasi gitu. Nah, biar lebih kebayangnya. Nah, kalau misalkan fluida ideal itu tidak ada yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan udah
memenuhi 4 kriteria ini, berarti fluidanya itu dikatakan ideal. Oke, kita kan tahu nih, rumus debit itu atau Q sama dengan V. V dikali luas. Luas dari si keluarannya gitu. Kalau misalkan keran ya luas dari lubang kerannya gitu. Nah, berarti Q V dikali A gitu. Berarti kalau misalkan di sini ada sebuah pipa gitu dengan luasan pipanya yang berbeda, di sini lebih kecil, di sini lebih besar. Nah, karena dari prinsip kontinuitas ini debitnya sama gitu. Karena apa? Karena kita anggap di sini fluidanya ideal gitu. Berarti bisa dikatakan kalau misalkan Q di titik 1 ini, Q1 dengan Q2 itu sama dengan, nah, berarti V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2. Di sini kan pipa ya berbentuknya. Berarti bisa disesuaikan aja, kalau pipa ya luasnya pakai luas lingkaran, atau pipanya kotak bisa jadi sih. Jadi ini sesuaikan aja ya kalau luasnya kayak gitu. Sebelum masuk soal berkaitan dengan prinsip kontinuitas ini, karena kita tahu kalau misalkan Q1 sama Q2 sama dengan fluida ideal gitu, pada luasan bidang tertentu gitu, maka kita bisa menarik kesimpulan. Misalkan ada suatu kasus gitu, ada sebuah ini nih, aliran gitu, alirannya bercabang gitu. Misalkan alirannya itu aliran sungai bercabang gitu. Ini kan luasnya sungai ini seluas A1, ini A2 beda nih luas percabangannya. Di sini asalnya itu A0 misalkan. Berarti kita dapat simpulin kalau misalkan Q di 0 atau Q awal ini, Q sebelum percabangan sama dengan Q di 1 di aliran 1 ditambah Q aliran 2 gitu. Ini sederhana aja. Oke, sebelum ke contoh soal, mari kita lihat dulu nih teori dari persamaan Bernoulli. Ini sebenarnya persamaan Bernoulli ini sama aja ya dengan prinsip kontinuitas gitu. Cuman Bernoulli itu mempunyai prinsip gitu, kalau misalkan daerah dengan aliran cepat memiliki tekanan rendah, begitu pun sebaliknya gitu. Jadi di sini tuh persamaan Bernoulli berkaitan ya dengan persamaan kontinuitas yang tadi gitu. Sorry, bukan sama maksudnya, tapi berkaitan. Dimana kita bisa lihat di sini masih dengan pipa yang membesar gitu. Nah, tekanan yang ada di sini menurut persamaan Bernoulli ini P1 misalkan ini karena daerah 1, ini daerah 2 akan lebih kecil daripada daerah 2. Jadi yang memiliki cepat, kan ini sih cepatannya pasti tinggi ya. Karena apa? Karena daerahnya kecil gitu. Kita kan tahu rumus kalau misalkan Q itu V dikali A. Semakin A-nya kecil, berarti V-nya semakin tinggi gitu. Kalau misalkan di sini V-nya tinggi, menurut persamaan Bernoulli atau prinsip Bernoulli, itu tekanannya rendah. Sebaliknya, kan di sini kalau misalkan luasannya besar, dengan Q yang sama, dengan debit yang sama, itu V-nya pasti lebih kecil. Dan di sini V-nya, di sini P-nya berarti lebih, atau tekanannya lebih besar gitu. Bisa di ini sih menurut logika. Kan di sini ininya kecil ya, bidangnya kecil. Nah, berarti tekanan yang di sini tuh lebih kecil. Karena di sini bidangnya lebih besar, berarti banyak yang lebih menekan gitu. Itu menurut logika gitu. Tapi secara prinsip ya seperti ini gitu. Berarti kalau misalkan di sini V1 lebih besar dari V2, ini V ya harusnya. Maka P1 lebih kecil dari P2 gitu. Nah, rumus Bernoulli ini dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan rho GH1 plus rho P1 kuadrat. Ini P2 plus rho GH2 plus
rho V2 kuadrat. Ini sama kayak kekekalan energi ya. Ini sebagai rho GH gitu, sebagai energi potensial, dan di sini sebagai energi kinetiknya gitu. Cuma ada penambahan aja ini di sini P atau tekanan gitu. Nah, ini sebagai wujud dari penampakan pengaplikasian si persamaan Bernoulli ya. Kalau misalkan di sini ada pipa, misalkan pipa di lantai 1, ini pipa di lantai 2 dialirkan gitu. Nah, ini bisa pakai prinsip Bernoulli ini kayak gitu. Oke, sebagai latihan mungkin kita langsung masuk ke soal aja ya. Nah, di sini ada soal pertama itu tangki sebuah Nah, sepengalaman aku ya di TPB itu soal ini tuh banyak banget keluar gitu. Jadi kayak di UTS juga keluar kalau nggak salah ya. UTS keluar. Tangki terbuka berisi air massa jenis. Oke, di sini ada ini ya, ada sebuah clue gitu. Tangkinya terbuka berisi air massa jenisnya, ya kita tahu massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Ketinggiannya 2,5 meter, mengalami kebocoran pada posisi 15 cm. Ini kebocorannya ada di sini nih. Ada bocor gitu. Misalkan ini permukaan tanah gitu. Diukur dari tanah ya. Ini permukaan tanah misalkan. Anggap ukuran lubang bocor itu sangat kecil dibandingkan dengan luas tangki yang terbuka. Nah, kita berarti bisa melihat kalau misalkan misalkan kita ini posisi 1 ya. Ini posisi 1, ini posisi 2 nih. Di kebocoran yang ini. A2 ini jauh lebih kecil daripada A1. Kayak gitu. Maka kita bisa tahu kalau misalkan bisa menyimpulkan nih P di 1 itu tuh jauh lebih kecil daripada P yang ini gitu. Jadi karena ini luas gitu, berarti V1 tuh lebih kecil daripada si V ini. Katakanlah V2, V2. Katakanlah V gitu. Karena kan kita sesuai yang tadi ya, hukum hukum kontinuitas. Kalau misalkan luas kan Q itu sama dengan V dikali A gitu. Nah, kalau misalkan ininya sangat besar, ininya kecil gitu, dengan debit yang sama gitu. Jadi, ini bisa dikatakan 0 lah. Bisa kita sebut 0 gitu. Oke, kita lanjut nih ke soal yang pertama. Hitung kecepatan air yang keluar dari lubang. Berarti kita ditanyakan yang ini nih, kecepatan yang ini. Oke, kita kerjain. Kita pakai prinsip Bernoulli ya di sini. Soalnya di sini ada lubang yang besar, di sini ada lubang kecil gitu, dengan ketinggian yang berbeda gitu. Oke, rumus Bernoulli itu kan P1 tambah rho GH1 ditambah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah rho V2 kuadrat gitu ya. Oke, karena di sini tuh merupakan tekanan yang diberikan pada satu ini merupakan tekanan atmosfer gitu atau P0. Ini berarti P1-nya tuh merupakan P0 gitu. Nah, P2 juga di sini nih, di air yang keluar ini, itu kan tekanannya itu tekanan atmosfer juga kan. Nah, maka P2-nya juga di sini P0 gitu. Karena sama-sama P0 dan berbeda ruas, maka ini P1 min P2 atau P0 min P0 kan. Jadi bisa dicoret gitu. Jadi P ini bisa dicoret kayak gitu. Oke. Di sini karena ini satu massa jenis gitu, cuman air doang yang ada di sini, dan yang keluar juga air gitu kan. Di sini cuman air, maka rho-nya itu pasti sama gitu. Rho-nya sama nih. Maka bisa dicoret juga. Itu sama-sama ada 2 rho kan. Nah, kita langsung aja input jadi
H1-nya tuh ini kan yang ada di 1 ya. Berarti ketinggiannya tuh H besar ditambah dengan V1 kuadrat sama dengan GH. H-nya H kecil nih. H2 itu H kecil yang ada di sini. Temuannya ditambah V2 kuadrat. Ternyata di sini ada yang kurang ya. Harusnya di sini ada setengahnya nih. Setengah. Dia ada setengah. Kiri setengah. Ada setengah juga. Sorry tadi kelupaan. Oke, aku tebelin deh pakai warna hitam biar kelihatan. Ini cuman yang hilang cuman roknya ya. Kalau setengahnya enggak. Oke, karena kita sebelumnya udah ini ya, udah menyimpulkan kalau misalkan V1-nya tuh 0 gara-gara akibat dari luasan ini, karena luasan di 2 itu jauh lebih kecil daripada di 1, maka V1 ini jauh lebih kecil, bahkan kayak ya bayangkan luasan yang besar, tangki yang besar banget, ketika ada lubang kecil banget, itu kan turunnya bakal kecil banget ya, kayak sedikit gitu, kayak nggak kelihatan gitu. Jadi V1-nya kita bisa anggap 0 gitu, karena ya sangat kecil itu gitu. Berarti ini bisa 0 gitu. Jadi GH sama dengan GH tambah setengah V2 kuadrat, atau V2 ini adalah V gitu, kita sebut aja. GH sama dengan GH ditambah setengah V kuadrat. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin aja sih sebenarnya ya. Sorry, ini GH. Jadi ini bisa setengah V kuadrat sama dengan GH min GH. Jadi V kuadrat sama dengan 2 GH. Sorry, min GH. Ini bisa dikeluarin aja ya. V kuadrat sama dengan 2G H min H. Nah, V sama dengan tinggal diakarin aja gitu. Nah, ini kalian bisa langsung cari aja V-nya berapa dalam meter per second gitu. Didapat. Ini udah gampang lah kalau misalkan rumusnya udah. Jadi ini 2G. Aku tulis aja H min H gitu. Oke, selesai nomor 1. Nomor A maksudnya. Terus selanjutnya B, koin B. Berapa jarak horizontal yang dapat dicapai air setelah keluar dari lubang? Jadi ini katakan kita, sorry kurang lurus ya, ini katakan L lah, jaraknya itu L. Nah, L ini berapa gitu, jarak pancuran si air ini gitu. Nah, ini pakai, karena ini pancuran airnya tuh pasti berbentuk ini ya, parabola gitu. Ini kita pakai lagi nih parabola gitu, prinsip parabola di kinetika, bab kinetika. Nah, semoga kalian masih ingat ya teman-teman. Jadi aku anggap aja kalian ingat gitu. Jadi kita, karena ini parabola, jadi kita tinjau dari Y dan X gitu. Pertama kita tinjau dari Y dulu ya, dari sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita tinjau dari Y sama dengan Y0 ditambah V0 Y dikali T min setengah G T kuadrat. Nah, oke, Y0 karena Y0-nya itu sama dengan 0 gitu. Y0-nya sama dengan 0 gitu. Sama dengan, kan ini Y0-nya 0 ya. Maksudnya kayak sampai tanah gitu, sampai tanah. Sorry kok Y0 sih? Karena Y-nya tuh 0 gitu sampai tanah, berarti ini pada ketinggian 0 kan. Berarti 0 dan Y0-nya itu si ketinggian awal ini si H ditambah V0Y karena nggak ada air yang mancur ke atas gitu, cuman ke horizontal aja, nggak ada yang ke vertikal, maka Y0Y nya 0 min setengah GT kuadrat. Ini bisa pindah ruas aja, setengah GT kuadrat sama dengan H, maka T sama dengan akar 2H per G. Nah, T ini kita simpan buat
nyari X gitu. Oke, kita tinjau sekarang di sumbu X nih. X ini rumusnya X0 ditambah P0X kali T. Oke, karena tidak ada jarak mula-mula, berarti kita anggap ini 0, dan X ini berarti L. Di sini L ditambah. Berarti V-nya ini kan V0 X-nya itu berarti kecepatan awal di sini. Berarti V ya. Di sini itu V. Maka jaraknya itu V dikali T. Sedangkan kita dapat nih T-nya itu ini. Maka L sama dengan V dikali akar 2H per G. Nah, ini dapat. Kalian tinggal masukin aja. Nanti ditemukan L-nya berapa meter. Ini soal yang cukup panjang ya pengerjaannya, tapi kayaknya ada di setiap ujian baik UTS maupun kuis kelas kayak gitu. Nah, itu adalah merupakan contoh soal ya dari prinsip Bernoulli gitu. Oke teman-teman, di sini ada satu soal lagi nih. Tapi aku mau kalian ngerjain dan kalian bisa akses jawabannya itu nanti di link yang ada di deskripsi nih. Jadi kalian coba kerjain dulu baru kalian lihat jawabannya gitu. Kalau misalnya ada yang ditanyain, kalian bisa tanya ke OA Akademik Asrama ataupun di grup ya. Kalau misalkan ada hal yang ditanyain di grup di grup Telegram fisika dasar. Mungkin sekian aja ya dari tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan semoga sukses di ujian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.